Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Kamis 27 Februari 2025. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran hari ini dan beberapa halaman diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Dan Tribuners, di halaman utama Koran Tribun Timur terkait headline murid sakit perut usai santap makanan bergizi gratis di Takalar. Menu MBG nasi, ikan, dan tahu. Sebanyak 12 murid dari 3 sekolah dasar di Kecamatan Mangarombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan mengeluh sakit perut dan kepala usai menyantap makan siang bergizi gratis pada Rabu 26 Februari 2025. Murid korban MBG tersebut dilarikan ke Puskesmas Mangarombang dan peristiwa bermula ketika murid menyantap makanan pada pukul 9.30 pagi dan Kepala SDN nomor 58 Lengkese Supriyadi mengatakan menu makanan bergizi gratis terdiri dari nasi, ikan, tahu, dan pisang. Pada pukul 10 WITA, murid mulai mengeluh, ada yang sakit perutnya, ada yang sakit kepala. Jadi awalnya itu makanan tiba di sekolah pukul 9.02, kemudian anak-anak mulai makan jam 9.30, kemudian barangkali setengah jam berselang sudah ada anak yang mengeluh, ada yang sakit perutnya, sakit kepalanya, kata Kepala Puskesmas Mangarombang, Herianto Ali. 12 murid tersebut berasal dari SDN nomor 58 Lengkese, sejumlah 10 orang, SDN Kapong Rengang 1 orang, dan SDN Bonto Bado 1 orang. Awalnya kami mendapatkan informasi dari Sekdes Lengkese. Terus kami melakukan penjemputan dengan 2 mobil ke sana, kata Herianto. Salah satu orang tua murid, Carmila, mengungkapkan bahwa dirinya baru mengetahui anaknya mengalami sakit perut setelah dibawa ke puskesmas oleh pihak sekolah. Kemudian Tribuners, dari korban keracunan datanya dapat disaksikan pada layar yang menyertakan halaman utama Koran Tribun Timur. Ada 12 murid dari 3 SD di Kecamatan Mangarombang, Takalar, 10 orang dari SDN nomor 58 Lengkese, 1 orang dari SDN Kapong Rengang, dan 1 orang lainnya dari SDN Bonto Bado. Keluhan yang dirasakan yakni sakit perut, sakit kepala, dengan menu makan siang bergizi gratis, ada nasi, ikan, tahu, dan buah pisang. Kronologi, murid mulai makan pukul 9.30 WITA, kemudian murid mulai mengeluh sakit perut dan kepala pada pukul 10 WITA. Murid dilarikan ke Puskesmas Mangarombang dan setelah mendapat perawatan dan infus, kondisi seluruh siswa kembali membaik. Dan masih terkait makan bergizi gratis ini Tribuners, ratusan mahasiswa yang menamakan diri Freedom Aliansi Parlemen Jalanan untuk unjuk rasa di pertigaan Jalan Sultan Alauddin menuju AP Veterani Makassar pada Rabu 26 Februari 2025. Mereka berorasi sambil bakar ban. Mereka mendesak Prabowo Gibran mundur dari kursi presiden dan wakil presiden karena ada beberapa kebijakan yang dianggap kurang memihak pada rakyat. Menurut koordinator demonstrasi, maksud kami, Jenderal Lapangan Unjuk Rasa Wawan Copel, mengatakan banyak alasan sehingga mendesak Prabowo Gibran diturunkan. Salah satunya, kata dia, adalah program makan bergizi gratis yang dianggap memicu adanya pemangkasan atau efisiensi anggaran. Pemangkasan anggaran seperti itu dikhawatirkan Wawan dan kawan-kawannya karena berdampak pada efisiensi anggaran pendidikan. Ia pun mendesak agar Prabowo Gibran turun dari jabatannya. Karena Prabowo Gibran paling ngotot adanya program makan gratis tanpa melakukan bagaimana kajian pemotongan anggaran di dunia pendidikan. Menurutnya,
anggaran MBG baiknya dialihkan untuk program pendidikan gratis. Sebab kata dia, dengan pemangkasan anggaran dikhawatirkan berdampak pada adanya generasi muda yang putus sekolah. Salah satunya, kekhawatiran kami jangan sampai ada kawan-kawan pemuda yang ingin melanjutkan pendidikan malah putus sekolah, katanya. Unjuk rasa menyebabkan kemacetan panjang di Jalan Sultan Alauddin dari arah Goa dan Jalan Andi Pangerang Veterani menuju ke Urip Sumoharjo. Dan Tribuners, dari halaman utama kita beralih ke halaman 6 Koran Tribun Timur edisi hari ini Kamis 27 Februari 2025 dengan headline berita driver taksi online hingga aplikasi akhirnya sepakat terkait tarif yang ditentukan oleh Pemprov di setiap kilometernya. Aksi unjuk rasa sopir taksi online kembali berlangsung di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Rabu 26 Februari 2025 siang. Sopir taksi online ini bahkan menutup satu ruas jalan Urip Sumoharjo selama beberapa jam demi melancarkan aksi unjuk rasa. Hingga akhirnya mediasi dilakukan dari Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan, pihak aplikator atau penyedia layanan taksi online serta para driver. Kesepakatan pun terjalin dalam menaati regulasi yang tercantum dalam surat keputusan Gubernur Sulsel tahun 2022. Selama ini SK Gubernur 2022 tidak dijalankan sampai saat ini, makanya kami menuntut pemerintah untuk memberikan ketegasan untuk setiap aplikator ini yang tidak mau mengikuti SK Gubernur, kata Tasri dari Aliansi Driver saat ditemui. Tentu kami dirugikan sebagai driver. Sekarang kami membuat suatu gerakan untuk menuntut kepada pemerintah agar semua aplikator menjalankan SK Gubernur sebagaimana yang disepakati pada tahun 2022. Sejak terbitnya SK Gubernur tahun 2022, Tasri mengetahui dan mengikuti masih banyak aplikator nakal yang tidak mematuhi aturan tersebut. Kemudian lemahnya pengawasan membuat kondisi ini semakin parah dan aksi unjuk rasa ini pun menjadi suara kemarahan para driver taksi online yang merasakan kerugian. Kesepakatan pun terjalin dari mediasi di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Alhamdulillah setelah mediasi, aplikator ini siap untuk menjalankan di tanggal 27 pukul 12.00 malam. Artinya tarif yang diterapkan per 2 km mendapatkan hasil bersih Rp15.000. Di atas 2 km dibulatkan menjadi 3 km, kata Tasri. Dan Tribuners dapat melihat infografis terkait kesepakatan taksi online mengenai tarif per kilometernya. Kesepakatan awal adalah ketentuan tarif di jarak 1 hingga 2 km, tarif batas atas berjumlah Rp7.845. Kemudian jika melebihi 3 km, tarif batas bawah menjadi Rp5.444. Simulasi perhitungan tarif, total biaya customer dimisalkan pada angka Rp23.456 pada 1 hingga 2 km. Di 3 km dibulatkan menjadi Rp2.999. Pendapatan bersih driver pada 1 hingga 2 km sebanyak Rp14.971. Jika di atas 2 km pendapatannya Rp20.415. Kemudian pendapatan aplikator di 1 hingga 2 km ada Rp8.494 dan di atas 3 km berjumlah Rp9.583 maksud kami. Komponen pendapatan aplikator, potongan aplikasi ke driver 20%, kemudian biaya jasa aplikasi customer berkisar di Rp4.500 pada 1 hingga 2 km dan juga pada 3 km atau lebih, dan biaya lain-lain juga dibebankan sebesar Rp1.000.
Kemudian kesepakatan mediasi, aplikator akan mulai menerapkan ketentuan tarif sesuai SK Gubernur mulai 27 Februari pukul 00 WITA. Tarif untuk perjalanan 2 km akan menghasilkan pendapatan bersih Rp15.000 bagi para driver, dan untuk perjalanan di atas 3 km tarif batas bawah Rp5.444 per kilometer akan diterapkan. Berita lain yang ada di halaman 6 Koran Tribun Timur ini, Tribuners, yang pertama, Melinda hadiri gebyar Ramadan Tasuri Berkah Amin. Ketua TP-PKK Kota Makassar Melinda Aksa menghadiri acara gebyar Ramadan yang digelar oleh Yayasan Tasuri Berkah Amin di Hotel 4 Point. Acara ini mengusung tema membersihkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yang dihadiri sekitar 1.000 peserta baik muslimin maupun muslimat yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan. Dilansir dari website resmi Pemkot Makassar, dalam acara ini sejumlah ulama dan tokoh hadir sebagai pemateri untuk memberikan pencerahan terkait persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Salah satu di antaranya adalah Habib Muhammad yang menyampaikan tausiah dengan tema meraih kemenangan. Dia mengajak umat Islam untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum penting dalam meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan. Selain itu, sesi diskusi interaktif juga turut menghadirkan Ustaz HM Alwi Rashid dan Ustazah Haja Kotrunanda serta dua public figure, Ibnu Jamil dan juga Ririn Ekawati. Mereka membahas tema amalan utama bulan Ramadan yang memberikan wawasan tentang ibadah yang bisa diperbanyak selama bulan penuh berkah ini. Tak hanya itu, sejumlah pemateri lain seperti Ustazah Sofwa Tunida Syatiri, kemudian aktris Ranti Purnamasari dan penyanyi Fadli Padi juga turut mengisi acara dengan berbagi kajian keislaman. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan refleksi spiritual bagi warga Makassar dalam menyambut bulan suci Ramadan. Melinda Aksa mengapresiasi terselenggaranya gebyar Ramadan sebagai wadah memperkuat kebersamaan umat muslim dalam menyambut bulan penuh berkah dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan. Gebyar Ramadan ini menjadi momentum yang luar biasa untuk kita semua, membersihkan hati dan memperkuat ibadah dalam menyambut bulan suci. Semoga kegiatan ini membawa keberkahan dan semakin mempererat ukhuwah di antara kita. Berita lain yang ada di halaman 6 Tribun Timur, kali ini API dengar arahan dari Wapres. Pada hari ke-6 orientasi kepala daerah di Magelang, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin mendapatkan pembekalan materi yang disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pada Rabu 26 Februari 2025. Materi yang diberikan oleh Wapres Gibran berfokus pada konsolidasi, sinkronasi, dan akselerasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna menyukseskan program Astacita. Sesi pembekalan berlangsung di Retreat Akademi Militer Magelang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dipaparkan dalam website resmi Pemkot Makassar, Munafri menyebut pertemuan dengan Wapres Gibran sebagai momen penting dalam memperkuat sinergi antara pusat dan juga daerah. Suatu kehormatan dapat bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka di Retreat Akmil Magelang. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinkronasi antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap kebijakan dapat berjalan selaras dan efektif. Dia berharap koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan koordinasi yang baik, pembangunan di daerah dapat lebih merata dan berkelanjutan. Semoga pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Sebelumnya pada hari ke-5 Selasa 25 Februari 2025, Munafri menerima berbagai materi strategis yang berkaitan dengan pembangunan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga pemberantasan korupsi. Dan berita terakhir yang ada di halaman 6 Koran Tribun Timur, Tribuners, demo turunkan Prabowo Gibran bikin macet. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di pertigaan Jalan APP Terani Kota Makassar menuju Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar pada Rabu 26 Februari 2025 sore. Pantauan tribuntimur.com di lokasi, unjuk rasa yang diwarnai aksi bakar ban berlangsung tepat di badan jalan. Mereka tampak membentang spanduk turunkan Prabowo Gibran. Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti keberadaan lembaga investasi yakni Danantara yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Lembaga itu disebut tidak efektif dan dianggap sebagai alasan untuk melakukan efisiensi anggaran. Di Vietnam, pemerintahannya melakukan efisiensi anggaran dengan tidak memperbanyak pejabatnya. Di Indonesia yang terjadi justru sebaliknya, ucap orator. Jenderal Lapangan Aksi Wawan Copel yang ditemui di lokasi mengaku punya banyak alasan sehingga mendesak Prabowo Gibran diturunkan. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang dianggap memicu adanya pemangkasan atau efisiensi anggaran. Pemangkasan anggaran begitu dikhawatirkan Wawan dan kawan-kawannya karena juga berdampak pada efisiensi anggaran pendidikan. Ia pun mendesak agar Prabowo Gibran turun dari jabatannya. Akibat unjuk rasa itu, kemacetan panjang tidak terhindarkan di kawasan pertigaan Jalan Protokol Ibu Kota, Provinsi Sulawesi Selatan ini. Antrian panjang kendaraan terlihat mengular hingga ke depan kampus UIN Alauddin dari arah Kabupaten Goa. Begitu juga kendaraan dari arah flyover Veterani yang hendak ke Jalan Sultan Alauddin tampak macet panjang pada sore hari. Beralih ke halaman 8 Tribuners pada rubrik Gebrakan Sang Pemimpin 2025 dengan headline berita Trisol Tahir digantikan istri, Demokrat dan PKB setuju. Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pilwali Palopo 2024 yang dimenangkan pasangan Trisol Tahir dan Ahmad Syarifuddin atau Ome. MK juga mendiskualifikasi Trisol Tahir dari pertarungan memperebutkan kursi 01 di Kota Palopo. Partai Demokrat sebagai pengusung pasangan Trisol Tahir, Ahmad Syarifuddin, menegaskan siap bertarung kembali dalam pemungutan suara ulang di Pilwali Palopo mendatang. Demokrat memberi sinyal setuju Trisol Tahir digantikan oleh istrinya Naili. Hal ini diungkapkan Ketua Badan Penanganan Pemilu Demokrat Sulsel Andi Januar Jauri Darwis. Kami menghargai perkembangan politik yang terjadi di mana koalisi pengusung mempertimbangkan kader Demokrat sebagai calon wakil wali kota, kata Andi Januar. Jika komunikasi dengan istri Pak Trisol, yakni Ibu Naili, semakin intens, Demokrat akan terus memantau respon publik Palopo dan menyesuaikan langkah strategis ke depan. Menurut Andi Januar, Naili bukan sosok asing dalam dunia politik di Kota Palopo. Selama kampanye Trisol Ome, Naili dianggap berperan aktif dalam mendampingi suaminya dan memahami peta politik Kota Palopo. Pasangan Trisol Ome berhasil meraih suara terbanyak di Pilwali Palopo 2024. Salah satunya berkat peran besar Naili yang aktif mendampingi dan mendukung perjuangan politik suaminya. Apalagi selama perjuangan Pak Trisol kemarin, istrinya senantiasa ikut yang akhirnya penguasaan lapangan juga sudah matang, jelas Andi Januar. Kendati demikian, Januar belum bisa memastikan sikap politik Demokrat, katanya masih dikomunikasikan. Kemudian lebih lanjut dengan partai pengusung Trisol Ome pada Pilwali Palopo yang lalu. Tidak menutup kemungkinan adanya perubahan konfigurasi politik jika ada partai yang memilih arah berbeda, ucap mantan anggota DPRD Sulsel itu. Pada Pilwali Palopo 2024 lalu, Trisol Ome diusung Gerindra, Demokrat dan juga PKB.
Dan terkait sikap dari PKB, Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Selatan juga membuka peluang untuk mengusung istri Trisal Tahir dalam PSU Pilwali Palopo mendatang. Sekretaris PKB Sulsel Muhammad Hekal mengatakan dirinya telah berdiskusi dengan Ahmad Syarifuddin terkait peluang Naili menggantikan Trisal. Kalau kita oke-oke saja, karena memang dari awal kita sudah menyatakan dukungan kepada Pak Trisal dan Ome, kata Hekal. PKB, lanjut Hekal, tidak keberatan dengan rencana tersebut. Sejak awal, kata Hekal, PKB sudah menyatakan dukungan kepada Trisal Ome sehingga keputusan pasangan calon akan sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang bersangkutan. Saya disampaikan bahwa salah satu yang berpotensi menggantikan beliau adalah istrinya, jelasnya. Kemudian Tribuners, terkait hal itu ataupun juga PSU di Kota Palopo, DPT tidak akan berubah. Kota Palopo akan melaksanakan pemilihan kepala daerah ulang. Pada pilkada ulang ini, beberapa hal akan tetap dipertahankan, termasuk jumlah daftar pemilih tetap. Jumlah DPT di Kota Palopo sebelumnya tercatat sebanyak 125.572 orang dan angka tersebut akan tetap digunakan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pilkada ulang ini. Untuk DPT tidak ada perubahan dan tetap menggunakan DPT yang kemarin dan tidak ada perubahan, kata Ketua KPU Sulsel Hasbullah saat dihubungi pada Rabu 26 Februari. Perubahan yang terjadi menurut Hasbullah terletak pada suara yang akan digunakan dalam pilkada ulang ini. Perubahan ini terjadi karena adanya pergantian pasangan calon yang diusulkan. Jika partai yang bersangkutan mengusulkan calon baru, berarti kita harus mengganti surat suara, jelasnya. Dengan demikian, surat suara yang digunakan dalam pilkada ulang akan memuat pasangan calon yang baru sesuai dengan perubahan yang ada. Surat suara pasti baru karena memang diminta untuk mengganti calon, tambah Hasbullah. Diketahui sebelumnya Pilwali Palopo dimenangkan oleh pasangan Trisal Ome. Namun kemenangan mereka dibatalkan setelah adanya gugatan dari pasangan calon Farid Kasim Judas dan Nurhaini dalam sidang sengketa hasil Pilwali Palopo. Gugatan FKJ Nurhaini diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. MK juga mendiskualifikasi Trisal dari Pilwali Palopo karena terbukti menggunakan ijazah palsu. Kemudian Tribuners, berita lain yang ada di halaman 8 terkait Rahmat Masri Bandaso mengatakan kami siap jor-joran. Masih dari Pilwali Palopo ataupun juga PSU di Palopo, pemilihan suara ulang atau PSU Pilwali Palopo bakal lebih seru. Calon wali kota Rahmat Masri Bandaso mengaku akan jor-joran di PSU. RMB berpasangan dengan Andi Tenrikarta yang merupakan istri dari mantan Bupati Luwu Andi Muzakar. Pasangan ini diusung Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera. Saya sudah menduga Pilwali Palopo bakal diulang sejak status Trisal tidak memenuhi syarat. Pasangan Trisal Tahir Ahmad diubah menjadi memenuhi syarat, ujar Rahmat Masri Bandaso. Saya sudah menduga bakal terjadi PSU. Saya sudah antisipasi, makanya strategi yang saya lakukan tidak bergerak, kata Rahmat. RMB mengaku akan memaksimalkan strategi dan usaha untuk memenangkan kontestasi Pilkada Palopo. Kalau dulu kan masih slow, ke depan akan kami gaspol. Saya kemarin tidak jor-joran karena sudah menduga akan PSU. Kedepannya saya akan jor-joran, ungkap Rahmat Masri Bandaso. RMB mengungkapkan keberhasilannya meraih sekitar 20% suara di Pilwali Palopo 2024 adalah murni dari hati nurani rakyat. Sehingga untuk meraih 50% suara pada PSU Pilwali Palopo merupakan hal yang mungkin saja terjadi dengan kerja keras dan usaha tim pemenangan. Ia juga menegaskan gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung, yakni Golkar dan PKS, hingga saat ini masih solid untuk memenangkan pasangan Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenrikarta.
Kemudian pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Rahmat Masri Bandaso dan juga Andi Tenrikarta atau RMB Atika dijagokan memenangkan pemungutan suara ulang Pilwali Palopo 2025 ini. Mahkamah Konstitusi memutuskan PSU di Pilkada Palopo paling lambat 90 hari setelah putusan dikeluarkan. Setelah itu MK juga memutus PSU Pilkada Palopo tanpa Trisal Tahir yang didiskualifikasi sebagai calon wali kota Palopo karena pelanggaran administrasi. Tanpa Trisal Tahir, PSU Pilkada Palopo nantinya disebut menjadi pertarungan antara pasangan calon wali kota Farid Kasim dan Nuraini dengan RMB Atika. Penilaian itu datang dari tokoh pemuda Luhur Raya Usman. Tanpa menafikan pasangan Putri Daka Haidir Basir, Usman menyebut momen PSU Pilkada Palopo menguntungkan RMB Atika. Usman mendasarkan penilaiannya pada konflik antara Farid Nuraini dengan kubu Trisal Ahmad Syarifuddin. Pertengkaran kedua pihak justru menjadi angin segar bagi Rahmat Bandaso dan Andi Tenri. Gugurnya Trisal akan berdampak pada peralihan dukungan kepada Rahmat dengan jumlah signifikan, kata Usman dalam keterangannya di Makassar pada Rabu 26 Februari. Menurut Usman, sangat sulit bagi pendukung Trisal untuk beralih mendukung Putri Daka Haidir, apalagi Farid Nuraini pada PSU Pilkada Palopo. Farid tidak lain adalah pihak yang menggugat kemenangan Trisal di MK, sehingga didiskualifikasi, sementara Putri dinilai Usman masih sulit menyaingi pamor RMB. Apalagi ketika pengganti Trisal adalah istrinya sendiri, yaitu Ibu Naili. Kemudian berita terakhir pada halaman 8 Koran Tribun Timur, Tribuners, terkait Putri Daka dan Haidir Basir, konsolidasi dengan partai pengusung. Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tetap mendukung Putri Daka dan Haidir Basir pada pemungutan suara ulang pemilihan wali kota Palopo. Putri Daka Haidir Basir sebelumnya diusung oleh 3 partai politik, yakni PDI Perjuangan, PAN, dan P3. Sebelumnya, Ketua PAN Palopo telah menyampaikan pihaknya bakal tetap mendukung Putri Daka dan Haidir Basir pada PSU Pilwali Palopo. Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua PDI Perjuangan Palopo Alfri Jamil pada Rabu 26 Februari. DPC PDI Perjuangan Palopo berdasarkan B1 KWK tegak lurus untuk mendukung Putri Daka Haidir Basir pada PSU Pilwali Palopo, kata Alfri Jamil. Alfri juga menyampaikan Putri Daka dan Haidir Basir bakal mengundang partai pengusung dan relawan untuk berkonsolidasi dalam waktu dekat. Paslon akan mengundang partai pengusung untuk membicarakan kesiapan menghadapi PSU Palopo, tambahnya. Ia juga menegaskan 3 parpol yang sebelumnya mengusung Putri Daka dan Haidir Basir bakal tetap mendukung paslon dengan tagline mengabdi untuk kebaikan pada PSU nantinya. Alfri Jamil yang merupakan wakil ketua DPRD Palopo itu berharap agar KPU segera mensosialisasikan tahapan PSU kepada masyarakat Kota Palopo. Dan Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda di Koran Tribun Timur edisi hari ini. Bagi Tribuners yang tertarik untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di bawah ini dengan nomor 0411 811 5500 atau untuk mendapatkan Tribun Family Card di nomor 081 1413 5555. Demikian highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa saksikan berita dan informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.